Di ujung lorong tuh yang berdiri itu pocong. Nightmare Story. Awal cerita ini dimulai pada tahun 2025. Masih baru lah, masih hangat, masih legit. Nah, abis lebaran itu aku diajaklah kerja sama bos yang kita sebut aja namanya Pak Yudi. Tempat kerjanya ini ada di Binjai, tapi aku nggak bisa ya sebutin tepatnya di mana karena tempat ini masih beroperasi sampai sekarang. Meskipun ya bukan kami lagi yang pakai tempatnya, ya ini masih beroperasi ECS. Dah masuklah kerja lah kayak biasa ya. Memang kerjanya ini tuh mulainya dari jam 4 sore atau setengah 5 sore gitu sampai jam 4 pagi, jadi shift malam. Karena alasan itu kebanyakan dari kami milih untuk ya nginep aja di kantor, besok paginya baru pulang. Waktu itu kami di situ sekitar 5 orang. Itu ada aku, ada namanya Giting, terus Tulup, sama si Gembung, sama bosnya lah satu lagi. Ya pas 5 orang. Gambaran denahnya kira-kira kayak gini. Di depan itu teras, masuk ke dalam itu terus ruang tamu sekalian sama tempat kerja kami. Lumayan luas lah tempat kerja itu. Nah, dari ruang tamu atau tempat kerja itu ada lorong untuk ke dapur sama kamar mandi. Di lorong itu di bagian kiri ada 2 kamar. Kamar yang pertama kosong, tuh gelap karena bola lampunya memang nggak ada. Pun kami males juga masangnya karena nggak ada yang nempati, jadi untuk apa dipasang kan. Terus di sebelahnya ada kamar untuk ruang kerja si Pak Bosnya ini. Udah selesai lorong itu ada dapur sama kamar mandi. Habis itu ada lorong lagi untuk ke belakang rumah atau pintu belakang rumah lah. Sama juga di kiri lorong itu juga ada kamar sebiji. Nah, kamar itulah yang kami pakai untuk tidur sebagai anggota-anggotanya. Dan kami semua nih cowok ya, atau cowok, jadi cowok tulen lah yang modelannya sedikit lagi bisa lah megang pajak. Dan terakhir itu di belakang di bagian luar itu ada gudang sama kolam ikan. Udah kebayang lah ya gimana denahnya. Nah, jadi malam pertama di situ, malam pertama ya, ngeri kali. Maksudnya malam pertama kami kerja nih yang gak ada apa-apa lah, aman-aman aja lah kerja kami kayak biasanya. Karena di situ pun tempatnya sepi, memang sepi kali memang. Jadi kami tuh hidupkan lah musik-musik DJ. Memang pun tetangga kanan kiri tuh nggak ada. Bukan nggak ada yang di rumah ya, tapi memang rumah tetangganya itu agak jauh. Malahan tetangga kami itu kira-kira kelangnya 2 rumah ya, itu kuburan. Bener-bener tetanggaan sama kuburan. 1 malam, 2 malam, seminggu oke-oke aja, nggak ada apa-apa. Tapi lama-lama kok
mungkin ya, menurutku aja nih, tetangga sebelah itu terganggu, jadi mulailah satu persatu datangan. Musik nih masih hidup nih kan, biasa lah lagi tinggi-tingginya kan, pak bum bum pak gitu kan. Tiba-tiba musiknya dimatiin sama si Kiting. Kayak gini katanya, woi diam dulu Len katanya, kalian denger nggak katanya. Dijawab lah sama Gembung, denger apa anjing. Habis itu jawab lagi, itu bodoh ada suara nangis, dengerin lah betul-betul gitu katanya. Diam lah kami semua di situ ya kan, sambil dengerin betul-betul. Rupanya betul ada suara perempuan nangis itu. Sedih kali memang nangisnya. Semua satu ruang kerja tuh dengar. Langsung merinding kami semua tuh. Itu kejadiannya sekitar jam setengah dua malam atau pagi itu namanya. Ada lah kira-kira 30 menit dia nangis. Lama juga kami tungguin. Tengok-tengokan kami. Pas sudah nggak nangis lagi, kata Pak Bos gini, udahlah udah nggak betul lagi nih, udah yuk tidur, besok aja kita lanjut. Itulah kejadian pertama tuh. Kejadian pertama mesti suara-suara aja ya kan, aman-aman aja lah. Nah ini kejadian dua nih, bos ngerekrut 2 anggota perempuan. Fungsinya itu tugasnya bersih-bersih lah untuk di kantor itu. Karena tahu sendiri lah ya, kalau laki-laki soal bersih-bersih cemana, gak ada yang beres lah ya kan. Yang perempuan ini dia ada 2 orang, kita sebut aja namanya Dinda sama Fatima. Tuh kerja mereka itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Jadi shiftnya siang. Jarang lah untuk ketemu kami. Seminggu orang ini kerja aman-aman aja. Tapi tiba-tiba ada nih satu hari. Ini kejadiannya siang hari nih. Siang hari. Jadi pas itu mereka orang ini 2 nih lagi tidur di kamar pertama yang ada di sebelah tempat kerja bos itu, di kamar yang gak ada lampunya itu. Jadi posisinya itu mereka cuma berdua di kantor. Tidurlah mereka waktu itu. Tiba-tiba orang yang berdua kebangun karena dengar suara pintu kamar ini kayak diketok. Nah, ditanya lah sama Fatima dari dalam gitu kan, karena pintu kamarnya itu dikunci dari dalam. Nanya lah si Fatma, siapa ya gitu. Terus gak dijawab. Baru Dinda di situ teringat kan, loh Pat, pintu depan belakang kan udah kita tutup, kita kunci gitu. Kunci pun sama kita di sini cuman berdua loh. Fatima yang waktu itu masih ngambang-ngambang ya, karena baru bangun tidur, belum ngeh dia apa maksud si Dinda kan. Ditanyanya, hah cemananya mak, belum siap ngomong deh itu kan, kaget dah. Iya anjir, kita kan cuma berdua, jadi itu siapa yang di depan kamar. Udah lagi ribut lah 2 perempuan itu kan, diketok lagi 3 kali pintunya, tok 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 gitu. Di situ kata Dinda, udah diemin aja, gak usah kau peduliin, biarin aja. Diketok lagi 3 kali, tok tok tok.
tengok-tengokan aja orang nih berdua kan sambil ketakutan. Entah mungkin waktu itu pikiran orang itu, entah mungkin ada orang jahat yang masuk waktu itu. Dah habis itu senyap sebentar, udah nggak ada lagi yang ngetok memang, tapi digedor pintunya, puar gitu kan, makin kuat pukulnya. Terus kayak mau didobrak pintu tadi, brak gitu kan. Orang itu dua dah mau nangis aja lah pas itu. Wih, habis kayak didobrak itu udah nggak ada lagi, tenang lah. Baru ditelepon lah bos, diceritain lah gini gitu, sampai akhirnya ada kata bos tunggulah situ katanya. Nah habis itu datanglah si bos ini. Mau keluar kamar pun sebenarnya masih takut orang itu, tapi gimana lah, nggak mungkin nggak bisa masuk lah bos ini kan, karena kunci sama orang ini. Keluar lah orang ini pelan-pelan dari kamar, dibuka pintunya, tengok nggak ada apa-apa, tengok kanan kiri lorongnya nggak ada apa-apa juga. Dibukakan lah pintunya sama orang ini kan. Di situ bos masuk, ngecek lah orang ini semua, ditengok pintu, jendela, apa semua segala macam, nggak ada apa-apa, nggak ada yang rusak juga pun nggak ada gitu. Fatima bilang gini, jadi siapa tadi ndak? Gitu kata Fatima sambil gemeter dah ketakutan. Jadi si bos bilang cuman, udah pulang aja lah kalian, nggak apa-apanya itu. Tuh kejadiannya siang loh. Nah dari sinilah cerita makin ngeri Ces. Pak bos itu nyuruh orang itu pulang waktu itu, tapi bos sendiri tinggal di kantor itu. Dinda sama Fatima cabut, tapi mereka cerita sama kami malamnya. Waktu mereka itu cerita, kami kan ada grupnya gitu kan, grup kantor. Rupanya itu kata orang itu, mereka itu ngerasain sesuatu yang aneh memang dari awal. Memang sebelum pintu diketok itu, kata Dinda, dia ngerasa kayak ruangannya tuh jadi dingin, padahal ya memang kipas angin ada di situ, nggak ada AC, cuma kipas waktu itu mati. Tapi tiba-tiba tuh rasanya dingin kali, kayak masuk ke AC lah, kata Dinda. Terus baru dengarlah suara ketok-ketok itu. Makin kami dengerin makin merinding lah kan cerita itu. Kiting yang waktu itu memang orangnya skeptis kan, sok cool lah dia, dibilangnya lah, biasalah itu, mungkin cicaknya jatuh di atas pintu. Agak ngawur memang wak nih kan, cicak jatuh ke pintu gimana maksudnya. Langsung kami keplak lah kepala, pak gitu kan. Mana bisa cicak masuk jatuh ke pintu bodoh. Malam itu ya adalah kami kerja kayak biasa, musiknya tetap nyala, tapi nggak kayak biasanya, ini agak dikecilin sedikit lah musik tadi. Memang nggak tahu kenapa, memang pengen ngecilin aja gitu. Entah kenapa malam tuh rasanya beda gitu. Mungkin ya karena kami juga udah kepikiran sama cerita Dinda sama Fatima tadi. Tengok-tengok jam udah 11:30. Gembong yang biasanya paling banyak aja ceritanya kan, kalau di tongkrong tuh banyak aja cakapnya. Ini tiba-tiba diem-diem aja dia kan. Kami kira apalah ngantuk dia. Rupanya
Enggak, dia rupanya dia lagi apa namanya, macam orang ketindihan gitu. Dia nengok aja gitu kan kalau orang yang mau ke dapur, nengok aja dia. Woi, kenapa kau Embung? Gak jawab si Gembung. Ditunjuknya lah ke lorong itu, pelan-pelan kan ditunjuknya. Kami semua pun refleks lah kan nengok ke lorong itu. Gelap, memang lorong tuh nggak ada lampunya ya, karena lorong doang. Apa yang dikasih lampu? Paling ada dekat dapur lah lampu itu. Tapi di ujungnya tuh nggak ada lampunya, jadi memang gelap lorong itu. Jadi rupanya yang ditunjuk Gembong itu ada putih-putih di ujung lorong itu, kayak ngeblur-ngeblur, putih-putih kayak berdiri. Itu apa weh? Kata si Gembong. Putih, diam aja gitu. Tapi bentuknya tuh bukan kayak kain biasa orang berdiri kok, kayak biasa gimana gitu ya. Bentuknya itu emang bulat, di atas bulat kepala, terus ya tahu sendiri lah ya kan, kayak lemper, kalau bisa dibilang lemper. Baru si Tulup nih yang pertama nyadar, langsung disikutnya gue kan. Wih gitu katanya. Aku udah tahu dia mau bilang apa gitu ya, kami semua pun tahu di ujung lorong tuh yang berdiri itu pocong. Situ nggak ada yang berani gerak. Mungkin ada 2-3 menit lah, nggak ada yang gerak. Rasanya kayak lama kali waktunya berhenti gitu. Pak bos yang waktu itu pun diam aja dia, kaku dia. Waktu itu Pak bos cuman ngasih syarat gitu. Terus tiba-tiba itu si lemper ini lompat anjing. Si lemper ini lompat. Habis lompat itu hilang. Udah hening lah tuh 1 detik. Anjir gitu, kata si Gembong. Teriak dia tiba-tiba, lompat dari ke belakang dari kursinya, kaget gitu kan. Kami semua langsung wah, nggak tahu, itu chaos sekali. Kiting yang skeptis pun langsung wah, langsung ribut juga, teriak semua kami di situ. Langsung pegang-pegangan tangan kami di situ kan. Refleks aja karena nggak tahu mau ngapain, kaget juga itu kan. Yang beda itu Pak bos lah, tiba-tiba dia gede bangkit ya dari kursinya kan, jalan dia ke lorong itu, jalan nengok ke apa namanya, ke dapur, ke kamar mandi, nggak ada apa-apa. Balik lagi dia kan, udah nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa gimana pak, kita semua nengok tadi, kata si Kiting yang biasanya ini kan nggak percaya kayak gitu. Itu dia udah nggak ada lagi keberanian, dia pucat mukanya situ. Di situ udah bos cuman duduk aja kan, diminumnya kopinya, dibilangnya udah kerja lagi kalian. Terakhir situ nggak ada yang berani kami ke kamar, udah tidur rame-rame kami di ruang kerja itu. Besoknya kami cerita lah soal itu, cerita kami, cerita baru di situ Pak bos bilang gini, memang sebelum
kami kerja di situ, dia itu udah pernah dengar kalau tempat itu tuh dari yang punya rumah ya. Kami kan itu nyewa itu ya. Dari yang punya rumah bilang gini, di sini memang ada penghuni lamanya pak, kata penghuni rumahnya. Tapi selama kata penghuni rumahnya, maksudnya kata pemilik rumahnya, di sini memang udah ada penghuni lamanya pak, tapi selama kita nggak ganggu ya dia nggak ganggu kita, katanya. Ya omong-omongan klasik lah ya. Selama nggak ganggu dia nggak ganggu, katanya. Ya bos waktu itu ya nggak ambil pusing lah kan. Dia pikir cuman ya dongeng-dongeng orang tua gitu kan. Tapi ya kayak gitu sekarang kejadiannya. Jadi bos tahu dari awal, kata si Gembung. Ya tahu ceritanya, tapi nggak tahu bakal kayak gini lah. Kayak gini, kayak mana bos, katanya. Pocong itu, pocong, kata si Kiting. Si bos itu cuman ketawa aja, dia ketawa. Terus dibilangnya, udah kerja lagi kalian. Ya cuman lagi kan, memang kami tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi yang selain kerja. Mau mundur waktu itu nyari kerja tuh susah, dan kerja kami tuh dibilang ya nggak terlalu capek ya, enak lah gitu kerja di situ. Yang nggak enaknya itu tadi tempatnya. Jadi ya udah, lanjut aja. Hari-hari selanjutnya kami mulai lebih aware lah, atau lebih peduli sama lingkungan di sekitar kantor itu. Biasanya nggak pernah peduli sama sekitar itu, karena kami fokusnya kerja aja, jadi lebih aware gara-gara kejadian kemarin. Dan makin lama makin banyak hal-hal kecil yang kami notice. Tapi sebelumnya kami ya skip aja, karena kami fokus kerja. Yang pertama itu soal gudang di belakang. Gudang itu letaknya memang di luar kantor ya, di bagian paling belakang rumah. Itu juga ada kolam ikan di sampingnya. Gudang tuh dikunci, digembok. Kuncinya juga sama owner ya, sama yang punya kantor. Kalau kata bos itu sih cuman peralatan lama lah, nggak tahu lah apa isinya, cuman pokoknya katanya peralatan lama si yang punya rumah. Kata yang punya rumah, jangan diapa-apain, jangan dibuka-buka juga. Tapi beberapa kali nih kami tengok-tengok, kami perhatiin kok, kami dengerin kok ada suara gitu kan. Sering ada suara gitu, macam-macam suaranya. Kadang suara ngetok-ngetok dari gudang itu, kadang suara kayak ada yang nyeret di lantai. Kadang ini yang paling merinding nih, suara perempuan ketawa kayak hihihi gitu ya. Suaranya nggak keras, tapi dengar lah kalau di dengerin baik-baik tuh ada suaranya kayak hihihi gitu. Pernah lah nih si Gembongan iseng waktu tuh jam
jam 1:30 pagi itu kami udah siap gitu kerjaannya, ke kamar lah kami kan. Di kamar itu kan ada jendela ya, jendela itu madepnya ke belakang, keluar depan pintu gudang. Pokoknya nampak lah itu gudang dari jendela itu. Entah apa kan si gila nih iseng, dia tiba-tiba itu biasa kan jendela itu ada hordengnya ya, ada kainnya. Entah apa pikiran dia ngintip dari horden itu, dari jendela tuh, di senternya pakai HP keluar. Udah di senternya, itu kan posisi jendela lumayan tinggi ya, jadi kalau nengok tuh berdiri. Nah, jadi kalau udah ditengoknya berdiri, duduk langsung tidur lagi dia habis ditengok itu. Kami tanya lah, kau nengok apa? Nggak ada katanya. Ya udah, mungkin lah ada yang masih main Mobile Legend, ada yang main game, ada yang nengok TikTok, masih kan belum semuanya tidur. Nggak lama ketiduran lah kami semua. Baru besok paginya mau pulang, baru dia cerita, "Woi, Ces, aku nengok sesuatu lah semalam," katanya. "Apa, Bung?" Terus dijawabnya, "Aku nggak tahu lah apa tuh ya kan. Tapi yang gue tengok situ gede, rambutnya panjang, pakai baju putih-putih, daster gitu, kayak daster. Dan pas aku ngintip semalam, kurasa pun dia nengok ke aku gitu," katanya. Diam kami semua situ. Aduh, apalagi ini kan. Ya tahu sendiri lah kan, kalau udah rambut yang panjang, ya apalagi kalau nggak ya si mbak-mbak itu. Dan ternyata bukan cuma Gembung yang ngalamin soal gudang itu. Dinda pun pernah cerita kalau waktu dia lagi ngepel di bagian belakang rumah tuh. Jadi dia pas ngepel itu, dia nengok ke gudang. Nggak sengaja lah nengok ke gudang gitu, lagi ngepel, sap, nengok ke gudang. Di situ ditengoknya kayak jadi pintu gudang itu, gimana bilangnya? Pintu gudang itu bisa, dia nggak penuh, satu frame itu dia nggak penuh pintu gudangnya. Cuman bisa lah kita ngintip ke dalam itu dari bawah atau dari atasnya, ada celahnya, lumayan lebar juga. Jadi di situ Dinda itu nengok di bawah pintu itu ada kaki putih pucet di situ. Berdiri aja gitu di balik pintu gudang itu, kakinya doang yang nampak. Langsung si Dinda itu siap-siapin ngepel, cepet ngepelnya, udah ke depan dia. Nah, rupanya kejadiannya itu sebelum si Gembung ini cerita, karena
si Dinda ini takut kalau dibilang alah lebay. Baru dengar si Gembong cerita gitu, barulah dia berani cerita gitu. Kejadian yang paling memorable nih, yang paling gue ingat itu ada di sekitar minggu ketiga atau keempat kami kerja di sana. Aku nggak ingat tuh persisnya hari apa, tapi inget, yang ku inget itu jamnya. Karena memang sempat ku tengok jam waktu itu, jam 2:40. Udah mau jam 3. Malam itu kami berlima lagi di ruang kerja kayak biasa. Musik juga udah dimatiin. Dan waktu tuh sepi lah gitu. Di tengah kami lagi asik kerja itu, dari arah kamar pertama, kamar yang kosong gelap itu, dengar suara ketokan. Tok tok tok. Suaranya pelan tapi jelas. Di situ kami semua langsung berhenti. Saling tengok-tengokan lah kami di situ. Kaget kan. Langsung tengok-tengokan kami di situ kan. Diketok lagi, tok tok tok. Ya, suaranya tuh kalau kami dengerin dengan jelas ya, itu suaranya dari dalam kamar. Itu kamar kosong kan pak? Dibisikinnya Pak Bos sama si Turo, dibisikin gitu kan. Ditanyanya, itu kamar kosong kan pak? Nganggu aja sih bos, serius mukanya nih kan. Tok tok tok, diketuk lagi. Bukan kayak suara angin atau suara binatang ya, ini kayak ya suara diketok. Si Gembung waktu itu berdiri dah. Kira mau lari apa gimana ya kan. Udah siap-siap dia. Rupanya dia jalan ke depan pintu itu, ke depan kamar tuh. Bong, jangan bong, gitu bilang kan. Gak dengerin dia. Udah jalan lah dia kan ke depan pintu tuh. Berdiri dari situ, gak ada suara. Kami semua nengokin aja di situ. Pas Gembung mau buka pintunya, masih megang gagangnya nih. Belum megang pun itu, saya ingat. Dia belum megang gagang pintunya itu, tiba-tiba ngek, terbuka pintunya. Udah terbuka, kami semua situ denger kayak ada suara orang yang lagi ngelompat, kayak dup dup gitu. Si Gembung yang waktu itu di depan kamar itu mundur ya, jatuh dia, terduduk. Kaget gitu nengok kan. Teriak lah kami, Bong, kenapa Bong? Diam aja dia. Kaget lah, ekspresinya kaget. Pingsan si Gembung. Kami semua di situ lari ke tempat Gembung. Langsung kami datengin kan. Kami tepuk-tepuk mukanya gitu. Bong, bangun Bong, kenapa Bong? Kami tengok ke kamar, ke dalam kamar, nggak ada apa-apa, kosong aja. Ya, kamar gelap gitu, kosong, nggak ada apa-apa. Ya udah, kami bawa lah si Gembung ke kamar. Kami bawa ke kamar, kami ya kasih minyak apa segala macam.
chaos lah malam itu. Kami itu berhenti sebentar kerjanya kan, belum siap padahal itu kerja kan, karena Gembong pingsan. Udah kami rawat lah sekitar 2 jam gitu, sejam 2 jam gitu, bangun si Gembong. Kami tanya lah, Bong kenapa Bong, ada apa, kenapa? Diam aja dia waktu itu. Jam 2 sekitar 1 jam, jam 5 subuh lah, pas itu subuh dia bangun, dia langsung, dia nggak jawab. Kami nanya tadi, dia nggak jawab. Dia bilang, udah nggak betul nih, mau pulang aja lah aku, katanya. Jadi waktu itu habis subuh pulang lah kami semua. Kami rame-rame nganterin si Gembong kan, karena takut kenapa juga dari jalanin. Pulanglah kami kan. Besoknya si Gembong ini nggak datang. Rupanya dia itu sakit, demam, badannya panas katanya, demam. Adalah mungkin kalau nggak salah 3 hari dia libur gitu, sakit dia kan. Pas sudah masuk kerja lagi, itu selama Gembong sakit tuh aman-aman aja, kami nggak ada yang diganggu ya, alhamdulillahnya. Pas dia masuk itu barulah dia cerita waktu itu dia nengok apa. Jadi dari sepenglihatannya si Gembong, dia nengok ada si lemper, si pocong ini badannya besar, lompat kayak biasa, tapi badannya ke kanan kiri gitu, melambai gitu. Wah, itu Gembong waktu itu nggak nampak mukanya gimana, karena dia ngebelakangin si lemper ini, ngebelakangin Gembong. Jadi mungkin gimana ya, menurutku nih ya, dia habis si lemper ini buka pintu, dia jalan ke dalam kamar, nyuruh masuk lah gitu kan, nyuruh masuk si Gembong. Badannya kata Gembong besar, gemuk. Itu tadi cara lompatnya gitu, melambai-lambai. Kainnya putih, lusuh, ada lumpur-lumpurnya. Terus di kepalanya ada kayak darahnya gitu di sebelah kiri, kata si Gembong. Di situ bos bilang, udah aman aja, besok ada yang datang nih. Dibukanya HP-nya, nelpon lah dia katanya, nelpon. Situ yang ku denger bosnya ngomong, iya besok bisa kesini kan, iya yang di Binjai tolong kali katanya. Nelpon di teras itu. Dah. Besoknya siang hari datang bapak-bapak, mungkin nggak pala tua lah ya. Bapak-bapak umurnya mungkin 30, 35 atau 45 gitu. Ya pakaiannya biasa aja, kayak orang biasa pada umumnya, nggak yang pakai cemana-mana gitu kan. Dia datangnya siang karena kami pun disuruh bos untuk stay
untuk stay. Jadi kami nggak ada yang pulang paginya itu, jadi kami stay sampai siang di situ, di kantor itu. Duduk aja ngobrol-ngobrol sama bos, minum teh. Terus dia minta izin untuk nengok-nengok di dalam. Dia nyuruh kami tuh untuk di luar dulu, semua di teras dulu, nggak ada yang boleh ganggu dia gitu. Tunggulah kami. Yang di dalam itu cuman ada Pak Bos sama dia aja. Sekitar 30 atau 40 menit lah mereka di dalam itu. Kami nggak ada dengar apa-apa ya di dalam tuh. Atau memang kami nggak notice suara gitu. Tapi yang waktu itu kami nggak dengar apa-apa. Waktu mereka keluar itu, bapak itu duduklah di teras sama kami. Dia bilang gini, di kamar pertama yang kosong itu ada penghuninya. Sosok yang udah lama memang ada di sana. Sosok yang katanya terikat di sana karena dulu sebelum rumah itu jadi kantor, pernah ada kejadian yang nggak baik lah. Kami nggak nanya juga jelasnya gimana nggak baiknya gitu, tapi menurut penuturan bapak itu ada kejadian yang nggak baik di sana. Ya, sosok itu kata bapak itu bentuknya ya persis sama kayak yang dilihat sama si Gembong. Apalagi ya kan kalau bukan si pocong lemper. Jadi sosok itulah yang selama ini ngetok-ngetok pintu. Kalau kata si bapak nih ya, dia itu bukan untuk nakut-nakutin. Tujuan dia bukan untuk nakutin, tapi dia itu pengen komunikasi, pengen diperhatiin, pengen diakuin kalau dia itu sebenarnya ada di situ. Karena nggak ada yang peduli, jadi dia makin keras kentoknya, dan itu sampai ke dunia nyata. Kami dengerin lah bapak tuh cerita. Terus kali kami dengerinnya, gak kedip lah mata kami. Terus yang di gudang belakang, apalagi tuh pak, kata si Pak Bos. Oh itu beda, yang di belakang tuh memang lebih lama lagi tuh hidupnya sini. Nggak hidup lah ya kan. Oh itu beda, yang di belakang tuh lebih lama lagi dari sini, katanya ya kan. Yang lebih lama dari yang di kamar. Itu perempuan itu tinggi, modelnya tinggi besar, rambutnya panjang. Memang dia suka tempat yang lembab gelap lah, cocok untuknya katanya. Si mbak itulah, Mbak Kunti. Memang dia nggak nyebut memang dia nggak nyebut kayak gitu, tapi ya kami semua ngerti lah siapa itu. Bahaya tuh pak, tanya si Kiting.
Ya, bapak itu jawab kayak wejangan klasik lah seperti biasanya. Ya pastinya selama kalian tidak mengganggu, tidak usil, tidak mancing-mancing, tidak keluar sendirian ke belakang lewat tengah malam, dia nggak akan ganggu kalian, gitu katanya. Ya template, nggak ada solusi lain gitu. Memang kami harus berdamai. Kata bapak itu, dia bilang dia udah ngomong lah sama dua sosok ini, minta mereka lebih tenang sama kami kerja di sana. Dan dia, si bapak itu ngasih pesan sama kami kalau selalu ngasih salam waktu masuk ke rumah. Jangan pernah ke belakang sendirian setelah jam 12 malam. Siapa juga yang ke belakang gitu kan. Dan jangan pernah buka gudang itu, katanya. Alright. Jadi setelah kunjungan bapak itu, memang situasinya lebih tenang. Gak ada lagi suara ketok-ketok dari kamar itu. Terus suara dari gudang masih ada lah sesekali, tapi ya jarang. Dan kami semua tuh makin disiplin lah. Kebetulan kami semua muslim ya. Salam, jadi selalu mendisiplinkan diri untuk salam saat masuk rumah. Biasa gak ada masuk rumah, masuk kantor. Biasanya memang masuk aja, terabas aja gitu kan. Sama nggak ada yang ke belakang malam-malam. Ya memang nggak ada lah gitu. Ngapain kami ke belakang juga kan? Nggak ada urusan kami. Tapi ada satu malam nih, kejadian terakhir yang paling bikin aku sampai sekarang nih, kalau keinget masih merinding. Waktu itu mendekati akhir kami kerja di tempat itu, tinggal beberapa minggu lagi lah. Entah kenapa malam itu tuh aku gak bisa tidur, padahal udah jam 3 pagi. Teman-teman ini udah pada tidur di ruang kerja. Aku out of nowhere ya, entah apa yang kupikirkan itu, rasanya pengen keluar aja ke teras. Aku buka lah pintu depan itu, ke teras, ngerokok. Adem, sepi. Ya bintang-bintang pun nampak gitu jelas, karena lagi terang bulan itu kan. Lagi nengok-nengok depan gitu kan, depan itu langsung jalan ya, tapi jalan tuh memang sepi, jarang lewat lah orang itu. Orang jarang lewat dari jalan itu memang. Lagi nengok-nengok jalan gitu, dari ekor mata di sebelah kiri kok apa itu kan, kok ada yang berdiri situ, apa sosok putih. Gue tengok lah ke samping, sap, di situ aku nge-freeze. Aku diem, dia pun diem ngikut. Bentuknya itu persis lah kayak yang dibilang sama Gembung. Tapi kemarin Gembung gak ngeliat mukanya ya, ini aku lihat jelas mukanya. Itu matanya hitam, terus keluar darah gitu kan. Di sebelah kiri kepalanya itu agak
gimana bilangnya, agak keroak. Apa keroak bahasa, biar kalian ngerti ya, dia pokoknya itu cobel, pokoknya agak hancur lah di bagian kiri atas kepalanya. Itu nggak bisa lagi aku lari, cuman baca-baca aja apa yang semua yang aku tahu. Bukan karena apa ya, karena memang kaki ini nggak bisa digerakin gitu. Kaki itu nggak bisa digerakin. Di situ adep-adepan aja kami nih, adep-adepan. Sekitar 30 detik itu gerak pelan ke depan, itu mau ngehampirin aku, tapi dia nggak lompat. Dia itu kayak melayang gitu, cunget gitu kan. Terus nggak lama dia berhenti, terus nengok ke belakang, ke arah belakang. Aku nggak tahu dia nengok apa ke belakang gitu kan. Dia noleh ke, maksudnya ke arah belakang kantor. Dia berhenti nengok ke arah belakang kantor. Habis itu melayang lagi ke arah belakang kantor, nggak jadi ngedatengin aku. Itu wah, di situ cuman bisa istighfar semua segala gue bacain, terus alhamdulillah juga dia nggak jadi. Bayangin kalau dia bener-bener datengin aku gitu, melayang shoo, ya nggak tahu lagi, chaos sudah. Jadi kira-kira gitulah ceritanya. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita yang cerita-cerita yang seram, tapi tidak seseram yang ku ceritakan hari ini.